Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hana dari kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengikuti ujian SKU Penggalang Rakit SMPT Samroto Fuad Pemalang. Yang pertama, uji SKU nomor 4, yaitu dapat menghafal dan menyebutkan 8 macam doa harian dan 8 macam surat-surat pendek. 8 doa harian yang mau aku baca, yaitu ada doa mau makan, doa setelah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk masjid, dan doa keluar masjid. Doa mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa masuk kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Doa keluar kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Doa masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Dan untuk doa surat pendek, aku akan membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Lahab, surat An-Nasr, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Kausar. Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Surat An-Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fajr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidu ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kausar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Uji SKU yang kedua, yaitu uji SKU nomor 17, yaitu dapat menjelaskan lambang negara RI kepada teman regunya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Pada perisai terdapat 5 lambang dasar negara, yaitu
Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Uji SKU yang ketiga, uji SKU nomor 11, yaitu dapat membuat struktur pemerintahan dari kelurahan atau setingkatnya hingga RT di tempat tinggalnya. Desa Pekongsoran dipimpin oleh kepala desa bernama Bapak Turitno. Pemerintah desa mempunyai badan perwakilan desa atau BPD yang bertugas sebagai perwakilan masyarakat desa yang mengawasi kinerja pemerintahan desa. Seorang kepala desa akan dibantu oleh sekretaris desa yang berperan sebagai manajer yang membawahi langsung kepala urusan. Di Desa Pekongsoran terdapat 3 kepala urusan, yaitu kepala urusan TU dan umum, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai urusan tata usaha dan kegiatan umum lainnya di desa. Yang kedua, kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan keuangan desa, serta kepala urusan perencanaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan perencanaan pembangunan di desa. Selain sekretaris desa, seorang kepala desa juga membawahi langsung kepala seksi dan kepala dusun. Di Desa Pekongsoran terdapat 3 kepala seksi atau kasi, yaitu 1. Kepala seksi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pemerintahan, kependudukan, dan keamanan ketertiban di desa. Yang kedua, kepala seksi kesejahteraan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai kesejahteraan sosial, masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan di desa. Yang ketiga, kepala seksi pelayanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pembinaan dan pembudayaan masyarakat desa. Di Desa Pekongsoran juga terdapat 3 dusun yang dikenali oleh kepala dusun atau kadus. Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa dan melaksanakan tugas di wilayahnya. Dalam tugasnya, kepala dusun dibantu oleh ketua RW dan RT untuk membantu melaksanakan tugas dalam lingkup yang lebih kecil. Di wilayah Kadus 1, ada 1 RW dan 8 RT. Di wilayah Kadus 2, ada 1 RW dan 10 RT. Di wilayah Kadus 3, ada 1 RW dan 9 RT. Uji SKU yang keempat, uji SKU nomor 21, yaitu dapat mengolah sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri atau domestik, yang dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan sampah. Sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat membusuk. Tujuan dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan guna untuk menghemat sumber daya alam. Sumber daya alam yang terus-menerus dikuras untuk kehidupan sehari-hari dapat diminimalisir dengan mengolah limbah secara tepat guna. Pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya untuk mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reduce merupakan langkah pertama yang paling mendasar dalam pengelolaan sampah. Reuse adalah prinsip untuk menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan, sehingga dapat memperpanjang masa hidup barang tersebut. Recycle atau daur ulang adalah proses pengelolaan kembali bahan-bahan atau produk baru yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru. Lari merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang cara kerjanya menggerakkan kaki secara berulang dengan kecepatan maksimum. Ada macam-macam lari berdasarkan teknik, jarak, hingga cara bermain. 1. Lari jarak pendek. Cara memainkannya adalah
pelari harus bergerak secepat mungkin dalam jarak 60 meter sampai 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah. Dalam lari jarak menengah, pelari harus konsisten menempuh jarak lari sampai di garis finish. Jarak yang ditempuh 800 sampai 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh. Ditempuh dari jarak 3000 meter sampai 10.000 meter. Yang keempat, lari estafet. Lari estafet harus dilakukan secara berkelompok untuk memindahkan tongkat dari pelari satu ke pelari lainnya. Dengan jarak tempuh 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, 5 kali 80 meter, hingga 8 kali 50 meter. Yang kelima, lari gawang. Pada lari gawang, pelari harus melompati penghalang sampai garis finish dengan jarak 100 meter bagi wanita dan 110 meter untuk pria. Yang keenam, lari maraton. Lari maraton adalah lari dengan jarak terjauh yakni 42 km. Teknik berlari yaitu 1. Pandangan lurus ke depan dengan aba-aba, bersedia, siap, ya. Teknik yang kedua, tangan setinggi pinggang. Teknik yang ketiga, jaga postur tubuh tetap tegak lurus. Bulu tangkis atau sering dikenal dengan badminton merupakan cabang olahraga yang masuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Cara memainkan bulu tangkis yaitu dengan memukul kok menggunakan raket hingga melewati jaring atau net. Jika kok mendarat di dalam area lapangan lawan, berarti sudah memenangkan rally. Jumlah pemain bulu tangkis yaitu tunggal, ganda, dan ganda campuran. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Senam ada berbagai macam di antaranya senam lantai, senam pramuka, SKJ, senam aerobik, dan lain-lain. Gerakan senam yang aku lakukan adalah gerakan senam dasar.